Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada ke- Zoom pada kesempatan kali ini, yang mana pada malam ini kita akan mendiskusikan tentang tugas kelompok kita, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, yang mana pada sebelumnya telah dibagi sub-sub materi per masing-masing individu. Dan pada kesempatan kali ini dimohon kepada teman-teman untuk menjelaskan bagaimana pendapat teman-teman tentang sub-sub materi yang telah dibagikan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita persilahkan kepada Ratih untuk untuk menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang telah dibagikan tadi. Kepada Ratih, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, yang pertama yaitu aksioma. Apa sih aksioma itu? Aksioma adalah sebuah pernyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan bukti yang lebih lanjut. Baik, di sini coba bayangkan aksioma itu sebagai pondasi sebuah bangunan, yang mana pondasi ini dianggap kuat dan kokoh sehingga kita bisa membangun lantai, dinding, dan atap di atasnya eh, tanpa perlu meragukan kekuatan pondasi tersebut. Begitu pula dengan matematika. Aksioma menjadi dasar untuk membangun teori-teori yang lebih kompleks. Bisa kita ambil contoh di sini, yang mana aksioma. Yang aksioma itu dalam geometri, yang mana melalui titik-titik sembarang hanya dapat ditarik satu garis lurus. Yang kedua yaitu dalam aritmetika, yang mana jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya, paradigma. Apa sih itu paradigma? Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang mendasari pemahaman kita tentang dunia. Ini seperti lensa kacamata yang kita gunakan untuk melihat realitas. Paradigma membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan memahami fenomena di sekitar kita. Kita ambil contoh paradigma yang sederhana. Yang pertama yaitu paradigma tentang kesehatan, yang mana orang mungkin percaya bahwa penyakit-penyakit eh, biasanya terjadi karena kekuatan gaib. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, paradigma tentang kesehatan bergeser menjadi lebih berbasis ilmiah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu paradigma tentang alam semesta. Orang dulu percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, namun teori heliosentris atau Copernicus mengubah paradigma ini menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya yaitu penelitian tentang kuantitatif, yang mana lebih konser dengan masalah desain, pengukuran, dan sampling karena pendekatan deduktif menekankan pada detail dan perencanaan untuk mengumpulkan data dan analisis. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif, yang mana lebih konser pada kekayaan, jalin, jalinan dan feeling dari data mentah karena pendekatan induktif membangun pengertian yang mendalam dan generalisasi yang dibuat terlepas dari data yang dikumpulkan. Menurut Neumann, kuantitatif adalah angka-angka atau hard data. Jika selain itu kualitatif yaitu impresi, kata, kalimat, simbol, dan lain-lainnya. Menurut Rumke, yaitu data
kualitatif adalah data dengan skala nominal atau atribut serta simbol. Selanjutnya yaitu data kuantitatif, yang mana kuncinya skala interval dan diskrit atau skala rasio. Eh, Selanjutnya yaitu data semi kuantitatif, yang mana skala ordinal. Paradigma terbagi beberapa, salah satunya paradigma klasik. Apa sih paradigma klasik itu? Paradigma klasik adalah atas dasar sumber epistemologis dan ontologis, berorientasi pada suatu metodologi dengan goodness lebih memungkinkan dicapai melalui aplikasi metode kuantitatif. Menurut Neumann, kuantitatif adalah angka-angka atau hard. Kualitatif yaitu impresi, kata, kalimat, foto, simbol. Kualitatif. Kualitatif ini dapat kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa perbedaannya. Yang pertama kita ambil kualitatif, yang mana kualitatif ini klarifikasi fenomena sosial, misalnya variabel internal, kekuatan korelasi antar variabel, klarifikasi fenomena sosial atau variabel nominal, ordinal tanpa mengukur korelasi statistik. Selanjutnya yaitu kriteria kuantitatif dalam pengambilan kesimpulan. Misalnya keterwakilan sampel, tingkat signifikan. Kriteria kuantitatif atau intersubjektif agreement, analisis data dimulai setelah proses mengumpulkan. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian, memiliki teknik, dasar pengukuran, dan analisis data, misalnya pengujian hipotesis, reliabilitas, atau validitas. Selanjutnya yaitu kualitatif, yang mana klasifikasi fenomena sosial seperti variabel nominal, ordinal tanpa pengukuran korelasi statistik. Selanjutnya yaitu kriteria kuantitatif atau intersubjektif, yang mana agreement, uh, analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian. Sedangkan kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan jika kualitatif belum atau tidak memiliki teknik-teknik dasar yang diakui bersama. Selanjutnya yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini cocok digunakan ketika ingin mengetahui seberapa banyak atau seberapa sering dan seberapa kuat hubungan antar variabel. Sedangkan kualitatif cocok digunakan ketika ingin memahami makna di balik fenomena, menggali pengalaman subjek penelitian, atau pengembangan teori baru. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratih yang telah menyampaikan pendapatnya dari materi yang telah kita sepakati. Untuk selanjutnya, kita persilahkan juga kepada teman kita Ihsan Rizky agar menyampaikan bagaimana pendapat dia dengan materi yang telah kita bagi tadi. Kepada Ihsan Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber masalah. Masalah penelitian adalah inti dari setiap penelitian. Ini adalah pertanyaan atau pertanyaan yang ingin dijawab atau dibuktikan melalui penelitian. Sumber masalah penelitian bisa berasal dari berbagai hal. Contohnya di sini ialah pengalaman dan ketertarikan. Anda mungkin melihat suatu fenomena yang tidak sesuai dengan teori atau praktik yang ada. Masalah yang ada, yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi ketertarikan Anda terhadap suatu penelitian tersebut. Lalu yang kedua ialah daya hayal dan intuisi. Intuisi merupakan sebuah kemampuan yang sangat berharga dalam penelitian karena dapat mengarahkan kita pada penemuan-penemuan baru dan solusi yang inovatif. Dan yang ketiga yaitu literatur atau keperpustakaan.
literatur atau ke perpustakaan, kita dapat membaca seperti jurnal, buku, atau artikel ilmiah yang dapat mengidentifikasi celah pengetahuan atau kontradiksi dalam penelitian sebelumnya, seperti teori yang ada, eh, yang mungkin sepenuhnya menjelaskan suatu fenomena sehingga diperlu penelitian yang lebih lanjut. Yang keempat, pengamatan. Lalu isu sosial dan realitas dunia. Dan yang terakhir, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Next. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang mendasari peneliti mengapa memilih dan memutuskan untuk meneliti suatu masalah tersebut. Yang pertama yaitu pemikiran yang mendalam. Peneliti seringkali didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam bidang studinya. Seperti mengungkap fenomena. Ada fenomena-fenomena tertentu yang dapat menarik perhatian peneliti karena keunikan atau kompleksitasnya. Yang kedua yaitu tanggap terhadap kejadian spontan. Lalu bebas dari persoalan pribadi, rangsangan positif untuk aktivitas mental, adanya kontinuitas pemikiran, lalu istirahat yang cukup, dan beban mental ringan. Tujuan perumusan masalah, yaitu tujuannya untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, lalu memenuhi keinginan sosial, dan yang terakhir menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam perumusan masalah. Masalah disarankan agar dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Formatnya jelas dan padat. Namun, dalam rancangan kualitatif, masalah itu dirumuskan agak umum sebagai pedoman turun ke lapangan dan di lapanganlah masalah itu dicari relevansinya. Menggunakan konsep atau kalimat yang tidak mengandung tafsiran yang bias dan berkonotasi ganda atau bermacam tafsir. Rumusan masalah hendaknya dapat memberi isyarat yang jelas bagi kemungkinan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalamnya. Proses penyederhanaan masalah. Ada 3 proses penyederhanaan masalah. Yang pertama yaitu pemikiran manajerial saat ini dan yang akan datang. Lalu yang kedua, masalah manajerial atau penyaringan formulisasi masalah. Dan yang terakhir, masalah penelitian atau penyaringan seleksi masalah. Materi selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola dalam artian
disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang sudah ada. Batasan masalah juga bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup masalah, baik dari aspek isi maupun tempatnya. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Ihsan yang telah menyampaikan pendapatnya terkait materi yang telah kita sepakati. Untuk selanjutnya kita dengar pula pendapat dari teman kita yaitu Yul Andika. Kepada Yul Andika, silahkan memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis terhadap berbagai jenis penelitian dengan tujuan metode dan hasil yang berbeda. Next. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data menarik. Data-data ini kemudian diolah secara statistik untuk menemukan pola, hubungan, atau perbedaan yang signifikan. Ada 4 ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah data numerik. Data menarik ini adalah berfokus pada pengumpulan dan menganalisis data numerik. Yang kedua adalah metode statistik. Yang kedua adalah pengujian hipotesis, yaitu tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah metode statistik, yaitu menggunakan metode statistik untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir itu objektif, menekankan pada objektivitas dan generalisasi hasil penelitian. Next. Saya akan melanjuti penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah metode ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik. Data-data ini kemudian diolah secara statistik untuk menemukan pola, hubungan, atau perbedaan yang signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Ada 3 cirinya itu diantara data teks dan observasi. Menggunakan data teks, gambar, audio, dan video untuk memahami pengalaman, makna, dan perspektif. Kedua, pemahaman mendalam. Berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dan perspektif subjek penelitian. Ketiga, metode interpretatif, yaitu menganalisis data yang metode interpretatif, menemukan makna dan pola yang bersembunyi. Next. Selanjutnya adalah penelitian eksperimental. Eksperimental yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat antara 2 variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian secara sengaja manipulasi satu variabel atau variabel bebas untuk melibat perubahan terhadap variabel lainnya atau variabel terikat dalam kondisi yang terkendali. Ciri penelitian eksperimental yaitu adalah manipulasi variabel. Ya, ini penelitian secara aktif
atau mengontrol variabel bebas untuk melibat dampaknya. Yang kedua adalah penelitian variabel kontrol. Penelitian perusahaan untuk mengontrol variabel lain yang mempengaruhi hasil penelitian sehingga hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan terikat menjadi lebih jelas. Yang ketiga, pengukuran. Penelitian mengukur perubahan yang terjadi pada variabel terikat setelah manipulasi variabel bebas. Next. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Itu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang fenomena, keadaan, atau kondisi tertentu pada suatu waktu tertentu. Sederhananya, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana terkait dengan objek diteliti. Ciri penelitian deskriptif itu adalah mengembangkan fenomena. Yaitu tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsi suatu fenomena atau populasi. Kedua itu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik pengumpulan seperti survei, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, tidak mengakibatkan atau berusaha, yaitu adalah berusaha untuk menjelaskan penyebab atau hubungan antara variabel. Yang terakhir, analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik fenomena. Selanjutnya, penelitian korelasional, yaitu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel-variabel tersebut dan berapa kuat hubungan tersebut. Ciri-cirinya ada 3, yaitu antara lain hubungan variabel, yaitu berbeda dengan penelitian eksperimen atau peneliti tidak secara sengaja mengubah atau mengontrol variabel. Yang kedua adalah tidak mengakibatkan. Yaitu penelitian korelasional hanya menunjukkan adanya hubungan buka sebab dan akibat. Yaitu koefisien dan yang ketiga adalah koefisien korelasi. Hubungan antara variabel diukur menggunakan statistik korelasi. Next. Selanjutnya ada penelitian survei, yaitu adalah metode penelitian yang umum digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pertanyaan ini bisa diajukan melalui kuesioner, wawancara, atau metode pengumpulan data lainnya. Tujuan utama dari penelitian survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang pendapatan, sikap, perilaku, atau karakteristik dari suatu populasi tertentu. Ciri penelitian survei yaitu adalah ada beberapa ciri. Biasanya itu adalah tujuan, biasanya digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik populasi atau mengukur frekuensi suatu kejadian. Kedua, metode pengumpulan, yaitu hasil survei seringkali berupa data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Dan ketiga, analisis data. Metode statistik untuk menganalisis data yang terkumpul
menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua responder agar dapat dibandingkan. Selanjutnya penelitian tindakan. Next. Penelitian tindakan adalah sebuah metode penelitian yang menggabungkan tindakan praktis dengan refleksi kritis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki praktis atau situasi tertentu, biasanya dalam konteks pendidikan atau organisasi. Penelitian tidak hanya mengamati suatu masalah, tetapi juga secara aktif terlibat dalam upaya untuk menyelesaikannya. Ciri penelitian tindakan itu adalah pemecahan masalah, yaitu dilakukan untuk menyelesaikan masalah praktis di suatu konteks tertentu. Tindakan berlangsung dalam siklus yang berulang, melibatkan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua, siklus berkelanjutan, yaitu melibatkan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian yang tidak berlangsung dalam siklus. Penelitian biasanya merupakan bagian dari kelompok yang detalis seperti guru, siswa, atau karyawan. Yang ketiga, kolaborasi. Penelitian bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengencangkan masalah, yaitu dan yang terakhir adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas tindakan. Secara terus-menerus merefleksikan tindakan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Sekian hasil. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita yaitu Yul Andika yang telah menyampaikan pendapatnya terkait materi yang sedang kita bahas. Baik, untuk selanjutnya saya juga akan menyampaikan bagaimana pendapat saya terhadap teori yang menjadi bagian saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Salah satu alasan kita melakukan penelitian adalah karena adanya permasalahan penting, menarik, dan perlu adanya pemecahan masalah. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya data yang akurat agar jalan keluar yang ditempuh betul-betul akurat, efektif, dan efisien. Untuk menjembatani antara masalah dalam penelitian dengan data yang ingin diperoleh, dalam rangka melihat fakta yang sebenarnya, perlu dilakukan kajian teori ini. Oleh karena itu, teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, yaitu sebagai landasan berpikir dalam setiap langkah yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari kata yang ada dalam teori-teori yang dipakai itu perlu adanya kerangka konsep yang lengkap dan menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan kajian teori yang diperjelas dengan kerangka konseptual itulah yang akan diperoleh jawaban teoritis yang bersifat sementara dari permasalahan yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk hipotesis tersebut. Jadi teman-teman, dalam melakukan penelitian tersebut kita sangat memerlukan kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis tersebut. Karena
ketiga poin tersebut saling memiliki hubungan. Next. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kajian teori. Kajian teori ini beberapa para ahli banyak menyimpulkan pengertiannya. Namun dapat kita simpulkan secara lebih sempitnya bahwa teori adalah sebagai pendapat yang telah teruji kebenarannya secara empiris dan dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum. Oleh karena itu, seorang calon peneliti dalam membuat proposal penelitiannya perlu mencari teori-teori dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori dan prinsip itu dapat ditemukan dalam buku-buku, dokumen-dokumen dalam kepustakaan. Dengan demikian, peneliti harus banyak membaca dari berbagai sumber dan yang tidak kalah pentingnya adalah membaca karya penelitian yang relevan sebagai gambaran dan dibandingkan hasil yang akan dicapai nantinya. Hasil penelitian terdahulu itu dapat ditemukan di sumber acuan khusus, yaitu berupa jurnal, buletin, tesis, disertasi, dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian tersebut. Next. Dari beberapa referensi yang saya baca, kegunaan kajian teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu untuk memperjelas masalah yang sedang kita teliti. Apabila kita melakukan penelitian, kajian teori ini dapat memperjelas masalah apa yang sedang kita teliti dan fokus utama masalah kita kemana. Untuk yang kedua yaitu sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, yang mana tadinya itu merupakan dugaan sementara. Menggunakan kajian teori ini dapat lebih ditelaah lebih dalam lagi apakah ini benar atau tidak faktanya. Yang ketiga yaitu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persoalan penelitian. Dengan adanya kajian teori ini, kita dapat mengais lebih dalam tentang masalah yang kita teliti tersebut. Poin yang keempat yaitu menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting. Nah, pada saat kita melakukan penelitian, tentu kita mendapatkan poin-poin utamanya dulu. Dan dengan kerangka teori tersebut, kita dapat menjabarkan poin-poin tersebut menjadi suatu kalimat atau kerangka yang utuh. Yang kelima yaitu sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Next. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya, konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realitas, semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Konsep tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konsep abstrak dan konsep konkret. Konsep konkret yakni yang dapat diukur dengan alat ukur fisik, artinya terukur dengan kasat mata. Contohnya konsep meja, panjang berat, dan lain-lain. Adapun konsep abstrak, misalnya manajemen, sikap, motivasi, persepsi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti tentang motivasi misalnya perlu mendefinisikan dengan jelas apa itu motivasi, yaitu dengan memberikan gambaran tentang karakteristik sehingga apa yang dijelaskan tersebut mudah dipahami. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya jelas. Ketidakjelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam suatu penelitian. Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan suatu pengertian, kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti dalam memaknainya. Hal ini perlu adanya konsisten dalam penggunaan konsep itu. Artinya, jika suatu bagian dikatakan A, maka di bagian manapun dalam penelitian yang dilakukan, konsep tersebut hendaknya tetap dikatakan A, sebagaimana pengertian konsep tersebut. Next.
Kemudian kita akan masuk kepada tujuan kerangka konsep. Di sini saya mengambil 3 tujuan utama kerangka konsep tersebut. Yang mana yang pertama yaitu menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Jadi tujuan adanya kerangka konsep tersebut yang mana tadinya penelitian kita cuma memiliki kerangka-kerangka utama saja. Dengan adanya kerangka konsep, maka penelitian kita dapat berkembang lebih detail lagi dari kerangka-kerangka utama yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu menjelaskan berbagai makna dari kata-kata yang terdapat dalam kajian teori. Biasanya dalam melakukan penelitian kita seringkali menemukan istilah-istilah yang mungkin di luar bahasa Indonesia. Dengan kerangka konsep tersebut kita dapat mengartikan apa arti dari istilah-istilah yang tidak kita ketahui tersebut lebih mendalam. Selanjutnya yaitu sebagai acuan dalam membantu proses pengumpulan dan analisis data, yang mana dengan adanya kerangka konsep tersebut kita melakukan penelitian menjadi lebih terarah dan ada panduan untuk kita ikuti alurnya. Next. Selanjutnya poin ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji lagi. Hipotesis tersusun berdasarkan teori, maka belum tentu isinya selalu mutlak benar. Untuk itulah diperlukan data empiris untuk menguji apakah jawaban yang tertera dalam hipotesis itu masih relevan kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan, dan ini merupakan dugaan yang bijaksana dari si peneliti yang diturunkan dari teori yang telah ada. Sehubungan dengan posisi hipotesis dan penelitian, salah satu para ahli yaitu Tuxman 1999 menyatakan bahwa tanpa adanya hipotesis tak akan ada progres dalam wawasan atau pengertian ilmiah dalam pengumpulan fakta empiris. Hipotesis dapat diajukan apabila peneliti akan menghubungkan atau membandingkan dua atau beberapa variabel. Oleh karena itu, penelitian yang tidak menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel sebaiknya menggunakan pertanyaan penelitian. Ini berarti tidak semua penelitian harus mencantumkan hipotesisnya. Next. Selanjutnya kita masuk kepada kegunaan hipotesis, yang mana di sini saya mengambil 3 sub utama kegunaan hipotesis. Yang secara garis besar kegunaan hipotesis dalam penelitian yang pertama yaitu memberikan batasan serta memperkecil jangkauan dan kerja penelitian. Jadi pada saat kita melakukan penelitian kita tidak mengambang ke sana kemari, dan kita sudah mempunyai panduan dan sub utama yang kemana kita fokus melakukan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antara fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga yaitu sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa kondisi dalam satu kesatuan. Next. Baik teman-teman, dari 3 poin di atas tadi dapat kita simpulkan yaitu kajian teori dimaksudkan untuk memberikan landasan atau dasar berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian teori maupun dari hasil-hasil penelitian yang relevan, peneliti akan memperoleh gambaran konsep sehingga dapat memunculkan kerangka konseptual yang lengkap dan jelas tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian. Nah, pada kerangka konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan makna dari kata-kata yang ada dalam kajian teori yang masih abstrak pengertiannya atau yang dapat menimbulkan pengertian-pengertian lain. Kemudian dalam penyusunan hipotesis, peneliti terkait dengan permasalahan yang telah diajukan dan terkait pula dengan kerangka teori yang telah dikemukakan, serta variabel-variabel peneliti yang akan dicarikan datanya melalui kerangka konsep yang telah digariskan tersebut. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya terkait materi yang menjadi isu pembahasan kita pada hari ini. Eh, Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada grup WA yang telah tersedia. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.